Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NPM 19110357 dari kelas C Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal ekonomi makro. Yang pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat hingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Suku bunga itu adalah harga uang. Kalau harga uang naik, maka masyarakat enggan meminjam uang ke bank. Nah, kalau harga uang turun, maka jelas masyarakat akan banyak meminjam ke bank. Nomor 2, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barier dengan kebijakan non-tarif barier. Menurut saya, hambatan tarif barier adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk pada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis dalam negeri. Dan hambatan non-tarif barier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Yang ketiga, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Instrumen ini meliputi A. Kebijaksanaan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang dan jasa. B. Kebijakan pembayaran internasional. Kebijaksanaan pembayaran internasional meliputi tindakan atau kebijaksanaan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. C. Kebijaksanaan bantuan luar negeri. Kebijaksanaan luar negeri adalah tindakan atau kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain. Yang keempat, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Menurut saya, perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor dan impor yang tentunya dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam pengertian lain, perekonomian terbuka juga disebut sebagai perekonomian 4 sektor yang memang mencakup 4 kriteria, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. 5. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Menurut saya, pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah menghambat pembangunan. Hal itu dapat menyebabkan produktivitas manusia rendah. Padahal SDM berkualitas sangat penting dan dibutuhkan untuk mengelola bahan mentah dari alam menjadi suatu yang memiliki nilai lebih tinggi. Yang kedua, rendahnya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan landasan bagi investor dalam perencanaan investasi dan operasional. Namun demikian, kepastian hukum masih belum memadai. Hal ini tercermin dari A. Lambatnya perumusan peraturan dan perundang-undangan. B. Lemahnya penegakan hukum. C. Banyaknya tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah dan antar sektor. Kesimpang siuran pemahaman, kewenangan, dan keragaman kebijakan investasi antara pemerintah, pusat, dan daerah serta antar daerah. 3. Kurang menariknya insentif investasi. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia relatif tertinggal dalam memberikan insentif investasi. Antara lain insentif perpajakan, kemudahan perizinan dan pengadaan tanah atau penyediaan lahan untuk menarik penanaman modal di Indonesia. Yang keempat, kualitas SDM kurang memadai. Kemampuan SDM yang relatif rendah belum mampu mendukung pengembangan manufaktur yang berbasis teknologi tinggi dan potensi daerah. Yang kelima, terbatasnya kapasitas infrastruktur. Kurang bergairahnya iklim investasi disebabkan oleh dukungan infrastruktur yang belum memadai. Keenam, kurang terjaminnya keamanan. Jaminan keamanan yang kurang kondusif berpengaruh terhadap iklim investasi. Ketujuh, data dan informasi belum memadai.
Belum memadainya ketersediaan data dan informasi yang akurat dalam mendukung penataan ruang untuk investasi. Teknologi masih rendah. Penggunaan teknologi yang rendah menyebabkan ketidakefisien dan produktivitas yang rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.